Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita senang jujur, senang nggak dipuji? Senang. Ya. Langsung dijawab. Senang Van, dipuji ya? Ya. Padahal tiap 5 waktu kita itu bilang ya segala puji bagi Allah ya. Iya. Nah, berarti kan kita itu benar-benar lalai kan ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Waduh. Sahur. Segala puji. Segala puji bagi Allah. Semua gitu ya. Semua pujian yang ada itu harusnya hanya buat Allah aja. Betul. Tapi kita senang dipuji. Gitu kan. Kenapa coba? Kita senang dipuji karena itu enak ke ego kita. Karena kita merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Orang lain tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kita. Nah Kang, jadi sebenarnya si ego itu buat apa Kang? Nyusahin Kang? Ego itu adalah sarana untuk bertahan hidup. Karena kalau misalnya manusia tidak ada ego, manusia tidak akan bisa hidup. Karena ego itu bagian dari nafs. Kita akan bisa mempertahankan diri karena ada ego. Tapi kitalah yang harusnya mengendalikan ego itu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh ego itu. Karena itu manusia kasih akal gitu Kang. Betul. Tapi mungkin nggak sih Kang, ego itu dihilangkan atau nafsu itu dicabut? Ya tidak bisa. Biar tidak bermasalah lagi. Nah itulah makanya ada yang namanya rukun Islam itu kan 1 apa? Syahadat. 2 apa? Sholat. 3 apa? Beda-beda Kang. Yang ketiga. Ya terserah lah. Pokoknya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gitunya. Jadi gelar lagi sekarang bagian ritual. Nah puasa itu apa coba? Itu salah satu sarana untuk mengendalikan nafs. Oh jadi itu tuh salah satu sarana untuk mengendalikan nafs. Oke. Nah, jadi di balik wajibnya itu juga kita harus tahu juga gitu. Ya iyalah, tapi itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak ikrar dulu. Tidak ikrar dulu bahwa Tuhan kita itu Sang Maha Pencipta. Iya, syahadat dulu kan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kenapa kita jadi ganti nabi ini teh? Ya, karena dia bersorban, karena dia ini harus kita turuti. Kok nabi kita dikemanain nih? Muhammad dikemanain? Loh, kan mereka itu kan ini pengganti. Nanti dulu memenuhi syarat tidak jadi pengganti, jangan GR gitu kan. Dilihat dulu ya, selaras nggak perilakunya, perilaku dan omongan. Justru itu. Kalau ternyata selaras ya nggak diikuti nggak ada masalah gitu. Tapi kalau enggak ya kita juga harus pakai akal kita. Gitu. Iya, ini melanggar rambu-rambu lalu lintas selalu ngotot gitu kan. Sudah jelas itu perilaku yang salah. Apakah itu yang menjadi utusan pengganti utusan Rasul kita? Ya enggak lah, kita juga bisa milah-milih. Karena dia berpakaian seperti itu belum tentu itu jaminan gitu kan. Karena dia fasih berbahasa Arab belum tentu itu jaminan gitu kan. Enggak. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai surga kelihatan seperti neraka dan neraka kelihatan seperti surga. Ini adalah salah satu tanda kiamat kan. Nah sekarang kan seperti itu. Yang salah seolah-olah benar gitu. Iya, yang benar seolah-olah salah. Karena banyak dan sering. Tapi coba lihat deh. Apa yang kita bicarakan ini menggedor alam bawah sadar nggak? Ya, kalau saya sih ya. Iya, sebetulnya semua orang juga tergedor dengan apa yang kita omongin ini. Oh gitu. Iya. Ya banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Contoh keseharian tapi tidak terpikirkan, tidak dipikirkan. Karena malas berpikirnya. Karena terbiasa. Karena kita terbiasa dengan doktrin-doktrin yang masuk. Karena kita terbiasa dengan pendapat yang dipaksakan pada diri kita. Karena kita terbiasa dengan apa yang diharuskan oleh orang lain, bukan yang diharuskan oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang menjadikan kita menjadi mundur. Kita lebih nurut pada orang lain daripada Allah. Tuhan kita Allah loh, bukan manusia. Bukan mereka yang pakai pakaian-pakaian yang inilah ke suatu bangsa, suatu bangsaan lah gitu kan. Tidak lah gitu kan. Tuhan kita tetap Allah. Bagaimanapun juga kita tidak akan merubah siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Sang Maha Pencipta. Jadi nabi kita adalah yang diutusnya itu gitu kan. Nah jadi jangan berubah nabi kita itu, jangan lepas dari ikrar kita, jangan lepas dari syahadat kita. Nah ini sedikit-sedikit kita berbeda dengan mereka, kita diprotes, biarin aja.
Oh gitu Kang. Biarin aja. Menyikapi orang yang berbeda pendapat gimana Kang? Nah itulah kata Sang Maha Pencipta pun, kata Allah pun, innakum lafi qauli mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Oh jadi sudah memberikan informasi itu ya? Iyalah, itu kata Sang Maha Pencipta. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk memaklumi mereka yang berbeda pendapat. Ya silahkan saja, itu keyakinan mereka. Lakum din nukum wal yadin. Lakum din nukum wal yadin. Ya din kamu, ya din kamu, din aku gitu. Iya. Personal itu tadi Kang ya. Iya, personal. Jangan paksakan untuk memperbesar kelompoknya. Jangan memaksakan keinginannya atau memaksakan pendapatnya pada orang lain. Apalagi berani-berani mengatakan orang lain itu sesat. Karena yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya Sang Maha Pencipta, hanya Rob. Iya. Kan dikatakan kan inna Rob baka huwa alamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, begitu kan? Iya. Wa huwa alamu bimanih tada, dan mengetahui pula siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu kan jelas itu kan An-Najm 30 dan ada 3 ayat lain yang bernada sama. Nah, kenapa kita itu tidak mau mengikuti petunjuk yang sudah jelas-jelas harus kita ikuti petunjuknya, begitu loh. Gitu kan. Kenapa kita berani-berani menjadi Rob dan mengatakan orang lain itu sesat? Wanian jadi Rob anehnya. Iya, berani mengatakan orang lain sesat itu berarti dia sudah merasa jadi Rob. Secara tidak langsung sudah mendeklarasikan juga gitu. Ia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan, begitu. Karena berbeda pendapat dan tidak sesuai dengan selera mereka. Sekali lagi, karena kita berbeda pendapat dan tidak sesuai dengan selera mereka, akhirnya kita dikatakan sesat, gitu. Daripada menyesatkan orang lain, lebih baik buat karya nyata Kang ya. Itu dia. Akhirnya sudahlah. Dan lihat, apakah kita membalas mereka? Tidak kan? Iya, tidak. Jawab. Lihat saya membalas mereka enggak? Enggak kan? Kemudian berdebat enggak dengan mereka? Enggak kan? Membiarkan saja mereka dengan pendapatnya. Kita ganti dengan karya nyata, karena itu akan mendistract karya nyata kita. Kita jangan mau terdistract oleh mereka, begitu kan? Kita bikin aja karya nyata terus. Lihat banyak yang sakit, bantuan tuh, gitu kan? Orang-orang sakit perlu kita bantu gitu kan? Gak perlu kita ngurusin mereka. Gitu. Tapi kalau dijelek-jelekan tidak khawatir kan? Nama Akang. Orang-orang beriman itu tidak khawatir. Waduh, dan dia gitu tidak sedih hati. Kalau misalnya kita masih berkhawatir, berarti kita masih belum beriman. Kenapa kita harus khawatir dan perbuatan mereka gitu? Kita dijelek-jelekan dan sebagian. Nah, soal nama mah itu mah permainan pikiran. Nama baik, nama bagus dan sebagainya itu mah yang menilai kan manusia. Yang penting mah penilaian Allah seperti apa? Oh iya, apa kata Allah yang pentingnya? Iya, kata mereka mah nggak penting kan, mereka mah bukan Tuhan kita. Iya, mereka mau menjelek-jelekan segimana dahsyatnya juga, mengatakan kita sesat terus mengeluarkan sertifikat bahwa Kang Diki itu sesat dan sebagainya. Biarin aja, yang penting mah itu bukan kata Allah. Karena Tuhan kita itu bukan mereka dan Nabi kita pun bukan mereka, begitu kan ya? Nabi kita Muhammad dan Tuhan kita adalah Allah. Kita hanya ikuti apa perintah Allah saja. Kalau mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, ya biarin aja. Yang penting kita bisa membuat sesuatu dan kita menjalankan dan mendirikan sholat, mendirikan. Kita bahas dari Al-Fatihahnya dulu yang wajib kita baca. Bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau sudah alhamdulillah, kita jelek-jelekan dihina nggak akan ngaruh. Karena biasanya orang-orang yang sakit hati ketika dijelek-jelekan orang lain adalah orang yang terbiasa menerima pujian. Benar kan? Kan segala puji bagi Allah. Kunon kudu nyeri hati digoreng ku batur. Senyum ya Kang ya. Iya. Kita senyum atau nyungsurikan itu. Ada dua ya. Senyumnya kayak gimana? Smile gitu kan. Iya. Nah, ketika kita memegang yang namanya segala puji bagi Allah, berarti kita tidak akan terikat lagi dengan segala macam cacian. Seperti Rasulullah lah dihina sebagaimanapun lempeng kan? Karena Rasulullah itu menerapkan segala puji bagi Allah. Tidak ada sakit hati kan? Iya, kalau orang tidak gila pujian, orang tidak akan ada yang namanya sakit hati ketika dijelek-jelekan orang lain. Tidak ada yang namanya istilah nama baik atau nama buruk. Oh gitu ya? Tidak ada.
Karena segala puji hanya bagi Allah. Oke. Lempeng we gitu kan. Iya. Karena dia tidak haus pujian. Kalau dia tidak haus pujian, dia tidak akan tersakiti hatinya dengan cacian. Misalnya kamu goblok ya, memang. Memang saya goblok. Kalau saya pintar, saya mungkin sudah menemukan ribuan penemuan dan saya sudah melakukan ribuan karya nyata. Saya selama ini seumur ini baru 21, gitu kan. Saya ini goblok, memang. Saya akui saya goblok. Betul. Kita benarkan dulu, memang kita bodoh kok dibandingkan Allah, memang kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Rasulullah kita nggak ada apa-apanya. Dan mungkin dibandingkan orang-orang lain yang kayak penemu-penemu lain kita itu nggak ada apa-apanya. Kenapa kita sakit hati disebut goblok, gitu kan? Memang kita masih goblok kok, gitu kan? Memang kita masih bodoh kok. Memang kita merasa pintar? Enggak lah. So kita tahu satu tapi kita nggak tahu dua kan. Misalnya kita ahli dalam bidang sepak bola misalnya kan, belum tentu bisa bikin bahan bakar air. Kita jago misalnya di bidang itu pengobatan, belum tentu dia bisa bikin roket gitu kan. Iya. Tapi bisa wae kalau bisa semuanya ya. Mungkin aja. Mungkin aja. Terbatas juga. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.